Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya hadir di podcast TV Mulahandi untuk membawakan topik capres dan cawapres yang berpotensi unggul. Karena kita lihat bahwa dalam percaturan politik ini yang kita lihat ini 3 dari hasil survei ya. 1 Ganjar Pranowo, 2 Prabowo Subianto, dan yang ketiga Anies Baswedan. Itu kata lembaga survei. Tapi di sisi lain dari rejim partai politik juga punya satu pertimbangan. Di antara lain ya dia harus memenuhi 20% suara sehingga bisa mencalonkan seseorang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Sehingga 2 rejim ini antara rejim survei dengan rejim partai ini ya berbeda pertimbangannya. Tapi dengan melihat dari perjalanan proses politik pemilihan presiden, ternyata PDIP mendeklarasikan atau mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Dan itu resmi dinyatakan. Bahkan terakhir P3 juga sudah mengendorse juga, mendukung juga Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sehingga Ganjar sekarang sudah memiliki 2 partai pendukung yang sudah memenuhi 20% suara. Sehingga resmi dia sebagai calon presiden. Dan baru 1 yang resmi ini Ganjar Pranowo. Adapun Prabowo Subianto baru dicalonkan, itu pun belum memenuhi persyaratan sebagai suara 20% dari Gerindra itu. Sehingga belum resmi. Begitu juga Anies Baswedan yang dicalonkan oleh Nasdem. Belum juga memenuhi persyaratan 20% karena baru cuma Nasdem. Belum diikuti oleh partai yang lain seperti koalisinya Demokrat dan PKS. Jadi secara de facto baru Ganjar Pranowo doang yang sudah secara resmi sebagai calon presiden 2024. Dalam konteks ini saya akan mencoba ya menganalisa peluang potensi dari ketiga orang ini, Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies, dan coba kita pasangkan juga dengan cawapresnya gitu. Jadi ini sesuatu yang memang masih spekulasi ya dari rakyat, tapi ini juga berdasarkan suatu pertimbangan kalkulasi politik juga, karena setiap rakyat itu ya punya pertimbangan juga, punya penilaian juga, bukan hanya partai politik dan ahli statistik, tapi rakyat juga punya pertimbangan dan punya dasar-dasar berpikirin juga. Nah, untuk itu saya coba untuk menganalisa potensi daripada Ganjar Pranowo. Nah, Ganjar Pranowo ini kalau kita lihat juga dalam survei memang dia tidak lebih dari 20%. Ya, peluangnya masih kecil sebenarnya untuk memenangkan kontestasi Pilpres ini. Dia harus menggandeng cawapresnya, pasangannya yang berpotensi mendongkrak suara dia supaya bisa lebih dari 50% plus 1. Kayak dulu zamannya SBY itu 60% lebih, sehingga ya sudah bisa dipastikan menang Pak SBY. Begitu juga Jokowi 2019, rejim survei mengatakan dia udah 60% lebih, ya dia dipasangkan dengan siapapun menang dia terbukti. Dia dipasangkan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang tidak mendongkrak suara, ternyata menang. Nah, ini juga harus menjadi bahan pemikiran bagi rejim partai politik. Artinya ini berdasarkan studi ilmiah, keilmuan. Nah, untuk itu dengan tidak memperolehnya 60% lebih dari 3 calon presiden itu, sehingga dia harus memilih
calon wakil presiden yang bisa menambah suara. Nah, ada yang mengatakan bahwa harus diambil dari tokoh-tokoh yang berpotensi memiliki suara banyak, seperti kalangan NU. Nah, yang mempunyai basis massa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wacana ini jadi meramaikan juga. Banyak kader-kader NU yang mencoba untuk mencari peruntungan juga supaya bisa digandeng oleh Ganjar. Pasca PDIP mendeklarasikan capres Ganjar Pranowo, ternyata partai-partai politik koalisi akan berubah. Karena kita lihat bahwa memang PDIP itu punya suara yang cukup untuk mencapreskan diri, sehingga partai-partai lain nih harus berkoalisi, berubah. Nah, kita melihat bahwa calon wakil presidennya juga kita lihat bahwa Erick Thohir, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno dan Mahfud MD. Kita lihat bahwa ternyata Erick Thohir lebih memiliki elektabilitas tinggi daripada yang lain untuk disandingkan dengan Ganjar Pranowo. Nah, ini menjadi sebuah magnet tersendiri. Ternyata kemenangan Ganjar Pranowo atau kemenangan calon-calon presiden ditentukan oleh cawapresnya. Nah, antara lain Erick Thohir menjadi rebutan. Nah, untuk itu kita lihat bahwa ternyata koalisi nasionalis dan religius itu memang ya itu yang dicari gitu oleh semua partai politik. Nah, tentunya religius ini kan kita lihat bahwa di NU juga ya dia kalangan religius tapi muslim yang tradisional. Nah, religius ini juga punya segmentasi tersendiri juga, ada muslim modern. Nah, ini juga harus diambil alih ceruk Islam modern ini dalam konteks nasionalis dan religius. Nah, saya menawarkan untuk religius yang Islam modern ini kita bisa ambil dari partai-partai umat gitu, partai umat yang memang antara lain Pak Amin Rais merepresentasikan Islam modernis. Nah, kalau kalangan NU ternyata itu memang sudah dimiliki lah oleh Erick Thohir. Tapi Erick Thohir juga harus melihat Islam, kelompok Islam modernisnya ini, ceruk modernis ini juga harus diambil. Nah, makanya saya menawarkan nasionalis, religius, tradisional plus modernis. Nah, plusnya ini adalah Amin Rais, partai umat yang bisa dilibatkan, diambil ceruknya gitu. Jadi Erick Thohir lebih memiliki peluang-peluang lagi, nilai tambah lagi, karena bisa merangkul semua kalangan religius, baik tradisional, kalangan NU maupun modernis, Muhammadiyah dan kelompok modernis lainnya. Nah, ini kan tokohnya antara lain Amin Rais. Jadi alangkah baiknya untuk mencapai kemenangan secara sempurna, Erick Thohir harus atau mesti merangkul ceruk modernis sehingga akan lengkap dibanding dengan cawapres-cawapres yang lain. Nah, dengan demikian pasangan Ganjar Erick ini lebih berpeluang untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Nah, untuk itu kita lihat lagi perkembangan nanti dinamika politik yang ke depan sejauh mana. Nah, itulah narasi saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.